marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Saya di sini sebagai sekretaris sekaligus moderator mengucapkan terima kasih kepada para guru sekalian, terutama kepada ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat pada hari ini, yaitu rapat pembahasan mengenai perencanaan penerima peserta didik baru atau PPDB 2023 sampai 2024. Kegiatan yang akan dilakukan yang pertama yaitu pembentukan panitia PPDB, yang kedua sistem pelaksanaan PPDB, dan yang ketiga jumlah kuota yang akan disediakan pada saat PPDB. Untuk agenda yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada rapat hari ini. Baik, langsung saja pembahasan pada rapat kali ini mengenai perencanaan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024 yang akan kita laksanakan pada beberapa bulan lagi. Kepada rekan-rekan yang telah hadir pada rapat ini yaitu waka-waka dan perwakilan para guru untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pelaksanaan PPDB pada tahun ini. Pada rapat kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan panitia, yang mana saya mengusulkan untuk beberapa dewan guru dan dewan ekstrakurikuler untuk turut serta dalam pelaksanaan PPDB. Selain itu ada beberapa hal yang perlu kita bahas mengenai pelaksanaan atau sistem pada PPDB pada kali ini, serta jumlah kuota siswa yang akan kita terima serta sistematika pendaftarannya. Untuk yang pertama itu kita perlu membentuk panitia terlebih dahulu. Pertama-tama saya persilakan untuk rekan-rekan yang hadir untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk menyampaikan pendapat saya. Saya mengusulkan Bapak Alex selaku pembina organisasi sebagai ketua pelaksana PPDB tahun ini, mengingat bahwasanya beliau memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih banyak dalam urusan yang melibatkan anak-anak, yang mana saya juga berharap agar merangkul banyak anggota organisasi di sekolah ini untuk menjadi panitia dalam suksesnya PPDB pada tahun ini di sekolah kita. Baik, saya juga sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Wakahumas. Jika ketua dalam pelaksanaan PPDB adalah Bapak Alex selaku pembina organisasi di sekolah kita, yang mana nantinya akan melibatkan beberapa anggota organisasi di sekolah dengan didampingi beberapa dewan guru sebagai pembina dalam setiap tahapan yang ada. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sependapat dengan para rekan sekalian yang menyarankan bahwasanya Bapak Alex selaku pembina organisasi menjadi ketua pelaksana PPDB tahun ini. Di samping itu juga saya berharap kepada para dewan guru yang nantinya ditunjuk agar dapat memberikan pengarahan kepada anggota-anggotanya organisasi yang ada di sekolah, dengan harapan nantinya kegiatan PPDB ini dapat terlaksana dengan sesuai target. Baiklah, terima kasih atas usulan-usulan dari para rekan-rekan semua. Bagaimana pendapat Ibu Kepala Sekolah mengenai usulan-usulan yang telah disampaikan tadi, yang menyatakan bahwa mengusulkan untuk Bapak Alex selaku ketua organisasi untuk menjadi ketua pelaksanaan PPDB pada tahun ini, sekaligus beberapa dewan guru sebagai pendamping anak-anak nantinya dari organisasi yang akan membantu dalam kepanitiaan ini. Apa ada yang perlu ditambahi? Baik, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh rekan-rekan sekalian, bahwasanya untuk ketua panitia PPDB ini akan diserahkan kepada Bapak Alex, mengingat beliau juga berpengalaman dalam beberapa tahun ini dalam kegiatan PPDB. Saya juga setuju dengan usulan dari wakil kesiswaan untuk mengikutsertakan beberapa dewan guru dan juga siswa, apalagi anggota organisasi yang ada di sekolah untuk ikut serta dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Saya
dengan usulan ini. Untuk itu, saya meminta tolong agar segera dibuatkan surat pemberitahuan untuk Bapak Alex agar menjadi ketua panitia PPDB pada tahun ini. Selanjutnya, yang perlu kita bahas adalah terkait sistem pelaksanaan dari PPDB tahun ini. Apakah akan dilaksanakan secara daring atau luring, yang mana untuk memiliki tujuan agar seluruh masyarakat dapat mengakses secara leluasa serta mengikuti perkembangan zaman pada saat ini yang apa-apa serba digital. Bagaimana rekan-rekan, apa ada yang ingin menanggapi? Maaf Bu, saya ingin menanggapi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu Kepala Sekolah. Saya setuju dengan pernyataan tersebut, yang mana sesuai dengan kondisi keadaan saat ini. Lalu bagaimana untuk pemasarannya Bu? Sebelumnya mohon izin untuk menanggapi. Saya setuju dengan usulan tersebut, namun saya mengusulkan nantinya dibuatkan brosur agar masyarakat yang belum paham betul cara mengakses website PPDB dapat lebih mudah memahaminya. Selain itu, juga kita dapat melakukan sistem sosialisasi yang akan dilakukan oleh murid kita sendiri kepada warga sekitar ataupun sekolah-sekolah lain, sehingga nantinya tidak hanya warga sekitar sekolah saja atau yang dapat mengakses internet saja yang mengetahui berita pelaksanaan PPDB ini, tetapi yang jauh dari sekolah pun mengetahui. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Wakahumas. Jadi pemasaran kita dapat dikatakan menyeluruh meskipun nantinya sistem pendaftaran dilaksanakan secara online. Baik, saya setuju dengan usulan tersebut. Jadi, selain kita dapat merangkul masyarakat di sekitar sekolah, kita juga mengharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang dekat dengan tempat tinggal masing-masing. Selanjutnya, untuk kuota yang akan kita tentukan, sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan kelas yang ada, yaitu sekitar 210 siswa yang terdiri dari 4 ruang kelas IPA dan 3 ruang kelas IPS. Dan setiap ruang kelas terdiri dari 30 siswa. Lalu, apa ada yang perlu kita bahas lebih lanjut? Mohon maaf Bu sebelumnya, namun saya kurang setuju dengan ketentuannya karena saat ini ruang kelas yang tersedia itu yang dapat digunakan hanya untuk kegiatan belajar mengajar itu hanya memiliki 6 ruangan, mengingat tahun lalu kita juga menerima siswa sebanyak 210 siswa yang sekarang menempati 7 ruang kelas, sedangkan 2 tahun yang lalu juga telah menerima sebanyak 180 siswa yang menempati 6 ruang kelas, sehingga ruang kelas yang masih kosong hanya 6 ruangan yang mampu menampung 180 siswa. Apakah ada solusi dari rekan-rekan sekalian? Izin menanggapi Bu, bagaimana jika laboratorium sebagai alternatif tempat belajar anak yang belum mendapatkan kelas sehingga kita dapat bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selain itu, kita juga dapat mengajukan proposal pembangunan ruang kelas sehingga pembangunan diharapkan nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai target, paling tidak di tahun yang akan datang dapat ditepati oleh siswa yang ditempatkan di ruang laboratorium ini. Mohon izin sebelumnya, saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Waka Kesiswaan. Dengan adanya alternatif tersebut, saya khawatir nantinya akan menjadikan citra guru sekolah kita di lingkungan masyarakat, karena kita tidak dapat memberikan kenyamanan yang layak bagi para peserta didik. Selain itu, untuk pengadaan ruang kelas baru belum tentu dapat kita selesaikan atau dikerjakan dengan tepat atau dalam kurun waktu 1 tahun yang mana nantinya dapat langsung digunakan oleh siswa. Jadi sebaiknya kita menerima peserta didik baru sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan ruang kelas yang ada. Jadi kita dapat memberikan fasilitas yang layak kepada peserta didik yang tentunya tidak akan menurunkan citra baik bagi lembaga pendidikan sekolah kita ini. Baik, saya lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wakahumas. Mungkin sebaiknya kita akan mengubah kuota penerimaan peserta didik baru. Kali ini yang harus
disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas. Selain itu juga agar tetap melanjutkan proposal pembangunan ruang kelas baru. Mungkin itu saja rapat pada hari ini. Langkah selanjutnya saya harap seluruh panitia dan peserta organisasi dapat hadir untuk melaksanakan prosedur PPDB ini. Saya meminta tolong kepada Ibu selaku sekretaris untuk merekap hasil rapat pada hari ini dan membuat surat pemberitahuan kepada seluruh panitia yang terkait agenda selanjutnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi untuk rapat hari ini dapat disimpulkan bahwa susunan kepanitiaan PPDB tahun 2023 sampai 2024 akan diketuai oleh Bapak Alex selaku pembina organisasi. Selain itu juga akan dibantu oleh beberapa dewan guru yang mana akan memberikan bimbingan kepada anggota organisasi yang akan bergabung dengan kepanitiaan. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu mengenai sistem pelaksanaan PPDB ini yang akan dilaksanakan secara online, namun juga tetap melibatkan beberapa peserta didik dalam pelaksanaannya agar dapat menjangkau masyarakat luas pada pemasaran sekolah kita ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu kuota penerimaan peserta didik baru pada tahun ini mengalami perubahan yang mana pada awalnya tercatat sekitar 210 siswa menjadi 180 siswa dengan alasan karena ketersediaan ruang kelas yang belum memenuhi syarat untuk digunakan. Baik, karena pembahasan hari ini telah diputuskan dan disepakati, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pada rapat hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.